Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ridwan? Alhamdulillah luar biasa Bu. Apa kabar Ibu? Sehat ya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik, ini di SMA Negeri 2 Majalaya ya. Jadi kita di pendampingan ketiga ya Bapak ya. Alhamdulillah melihat Bapak segar, sehat gitu ya. Mudah-mudahan lancar ke depannya untuk acara CGP kita ini Pak. Nah, calon guru penggerak angkatan 10 itu sekarang untuk pendampingan ketiga, temanya itu Bapak ini tentang implementasi ya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian fokus pendampingan 3 sebenarnya. Yang pertama refleksi feedback umpan balik yang waktu PI 2 itu tentang kompetensi Bapak, kekurangan-kekurangan survei dari hasil survei kepala sekolah, kemudian guru dan juga siswa Bapak gitu ya waktu itu. Kemudian yang kedua, ini fokus pendampingan kita akan diskusi tentang pembelajaran modul 2.2 ya Pak ya. Itu bagaimana refleksi Bapak nanti ke kelas, di kelas itu rencananya seperti apa. Kemudian yang ketiga ini perkembangan Bapak tentang pelaksanaan program yang Bapak kerjakan terkait dengan perubahan prakasa perubahan metode Bagja itu ya Pak, di Loka 2 waktu itu. Nah kita ke bagian inti aja nih, langsung aja Bapak nih. Selama sebulan nih Pak, apa perkembangan Bapak selama jadi calon guru penggerak angkatan 10? Ya, alhamdulillah sebetulnya dari materi ke materi itu sangat berharga lah buat saya pribadi khususnya karena wawasan saya terhadap pembelajaran yang selama ini sebetulnya terkesan baru bagi saya gitu. Baru ya. Ya, terkesan baru seperti pembelajaran berdiferensiasi, sempat mendengar tapi ketika mendalami materi tersebut ternyata bagus sekali. Terus terakhir di modul 2.2 ini belajar tentang KSE, bagaimana kita juga bisa mengelola sosial emosional kita supaya bagaimana pendekatan kita terhadap murid, bagaimana pendekatan kita dengan berelasi teman sejawat, dan juga bagaimana kita mengambil keputusan secara bertanggung jawab agar keputusan-keputusan yang diambil itu ya bisa dipertanggungjawabkan. Oh, luar biasa ya, berarti ada sesuatu perubahan yang Bapak lakukan di kelas ya tentunya terkait dengan ini ya, terutama di modul 2.2 ini. Iya. Saya apresiasi, mudah-mudahan perubahan tersebut terus meningkat dan meningkat untuk kemajuan SMA Negeri 2 Majalaya. Nah Pak, terkait dengan ini Pak, refleksi ya, kita masuk ke refleksi yang umpan balik dari, kan Bapak juga mengisi tuh ya asesmen mandirinya gitu. Kita bahas satu persatu nih Bapak kupas bagaimana menurut asesmen mandiri dari hasil survei itu, kekurangan apa yang ada gitu ya, kompetensi apa yang harus ditingkatkan, atau apa kelebihan Pak Ridwan terkait dengan hal itu. Bapak jelaskan satu persatu saja, mulai dari kompetensi yang asesmen mandiri, kemudian dari kepala sekolah, kemudian dari guru dan siswa. Ya, terima kasih Bu. Sejak pendampingan individu 2 kemarin, sebetulnya saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan pada saat pendampingan kedua itu banyak kekurangan Bu. Terutama ketika ada asesmen mandiri itu, saya pribadi secara merefleksi kegiatan kemarin banyak sekali yang harus diperbaiki. Saya ngeh pada saat ada yang video, ketika buka video lagi suaranya agak kurang lantang. Terus pandangan mungkin Ibu, walaupun misalkan pandangan itu tidak terlalu
berini kepada diskusi ke depan gitu ya, ke murid, ke guru ataupun ke kepala sekolah, tapi saya lihat pandangan saya hanya tertuju pada satu arah gitu. Seharusnya kan kita lebih ini. Terus dari segi materi juga saya ada yang terlewat kemarin. Merasa terlewat. Ada yang merasa terlewat atau ada yang merasa terburu-buru disampaikan. Jadi materinya mungkin kurang lengkap ketika saya memaparkan kepada rekan-rekan yang hadir di sini. Jadi kekurangan-kekurangan itu akan jadi bahan evaluasi saya pribadi supaya ketika ada pendampingan individu atau kegiatan-kegiatan lain yang hampir sama seperti itu bisa tertanggulangi. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Nah, itu ada kompetensi yang berbagi praktek baik itu mengembangkan diri dan orang lain ya. Iya, betul. Nah, gimana dari hasil survei Bapak Kepala Sekolah? Dari Bapak Kepala Sekolah kemarin ada pesan sebetulnya Bu ya pada saat refleksi kemarin. Jadi bagaimana ada tuntutan untuk calon guru penggerak di sekolah ini kan ada 3, khususnya mungkin saya pribadi bahwa keaktifan dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan di sekolah itu harus lebih ditingkatkan. Jadi beliau merasa senang ketika kemarin calon guru penggerak angkatan 10 yang 3 orang ini dapat menginisiasi pembelajaran di komunitas belajar kemarin. Jadi kita berbagi praktik baik, terutama materi-materi yang kita pelajari di program pendidikan guru penggerak. Jadi pesannya itu ya. Harapannya seperti itu, kegiatan-kegiatan seperti itu harus terus ditingkatkan. Itu dari kepala sekolah. Nah, dari pihak guru-guru sendiri gimana? Dari pihak guru-guru sendiri mereka senang sebetulnya ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka berpesan bahwa ketika ada kegiatan positif seperti ini harus ayo diajak lagi, ngajak lagi gitu ya. Karena sebetulnya banyak sekali yang ingin mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak ini, namun yaitu tadi Bu, karena proses seleksinya agak sulit gitu. Jadi banyak yang gagal. Ketika ada kegiatan seperti kemarin, alhamdulillah banyak dilibatkan gitu ya, bukan hanya ketika PI2 saya pribadi tapi dengan CGP lain di sekolah ini saling bergantian, responnya positif Bu. Jadi memang meraih hampir semua stakeholder yang ada di Semaja 2 ini ya. Nah, kemudian itu dari rekan kau hasil survei dari siswanya sendiri. Dari siswanya ketika kemarin mungkin ini hal baru Bu bagi siswa ya, ketika ada kegiatan PI2 itu hanya 5 orang yang saya libatkan, itu yang saya wali kelasi, yang merasa senang ketika pembelajaran yang disampaikan oleh saya pribadi ke 5 siswa itu ternyata mereka jadi tahu Bu bahwa guru itu selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi mereka sadar bahwa saya itu harus belajar lebih baik lagi karena guru juga belajar untuk memberikan yang terbaik ketika di kelasnya. Jadi responnya sangat bagus. Bahkan ketika pembagian rapat kemarin banyak siswa yang ngobrol bahwa harusnya dilibatkan lebih banyak lagi. Jadi banyak yang tertarik. Jadi kok cuma 5 orang gitu Betul. Jadi yang lain juga penasaran pengen tahu seperti apa. Nah, ini memang harapan yang diberikan dari siswa, dari guru, dari kepala sekolah juga itu ternyata ada di pundaknya Pak Ridwan gitu ya. Dan mudah-mudahan di situ Pak Ridwan bisa siap menjalankan dari harapan tersebut dan terlaksana gitu ya. Nah, kalau kita lihat di modul berapa nih yang nilai dan peran guru penggerak? Modul 2.2 ya. Kalau saya 2.1. Itu tuh di nilai dan peran guru penggerak di modul 1 ya, di modul 1.2. Di modul itu kan jelas kita belajar di situ ada kompetensi guru penggerak. Salah satunya mengembangkan diri dan orang lain, kemudian menjadi coach bagi guru yang lain. Gitu. Jadi ini bagaimana rencana Pak Ridwan untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut sehingga Pak Ridwan bisa mengasah kompetensi yang harusnya Pak Ridwan miliki. Gitu. Rencananya. Ya, ada rencana ke depan sih. Sudah direncanakan dengan bagi kurikulum, sudah direncanakan dengan calon guru penggerak yang ada di sini bahwa nanti tanggal 10 berarti hari
Bu ya Iya, kelas 10 betul. 11 kita ada in-house training di Mhm. mana itu memang rutin diselenggarakan Bu. Hmm. Ketika kita beranjak kepada tahun ajaran baru pasti akan ada in-house training. Nah, berbedanya dengan in-house training yang sebelum-sebelumnya itu Ya. pematerinya adalah sekarang dari CGP. Hmm. Jadi gimana materi-materi yang kita pelajari seperti pembelajaran berdiferensiasi, termasuk cara membuat RPP-nya seperti apa, KSE, kompetensi apa sosial emosional itu kita memberikan materi-materi itu ketika nanti in-house training Jadi di tahun narasumber 10 gitu ya Betul, rencananya Bu. berarti memang mengembangkan diri dan orang lain dan juga sebagai coach bagi guru yang lain luar biasa ya, itu rencana yang bagus dan akan terrealisasi tanggal 10 Insya ya. Allah sudah terjadwalkan. Nah berarti siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk rencana tersebut? Sementara ini jelas nanti guru-guru yang ada di sini, guru-guru yang ada di sini diwajibkan hadir di hari sebetulnya 3 hari 10, 11, 12, namun di tanggal 12 itu hanya penyelesaian tugas pembuatan RPP berdiferensiasi dan juga pembuatan RPP dengan KSE. Nah, Ada itu. KSE. Jadi ya. Udah ini ya udah berbasis diferensiasi dan ya. KSE. Jadi lumayan ya, semakin canggih tuh guru-gurunya sudah tahu ini ternyata modul ajar yang seharusnya dimiliki oleh guru dan siap diajarkan di tahun 2024 2025. Betul, ya, luar biasa. Nah ini terkait dengan rencana penerapan sosial emosional ya. Apa yang Bapak pelajari di modul 2.2 itu? Ya, jadi di modul 2.2 ini kan kita belajar bagaimana mengimplementasikan kompetensi sosial emosional Bu. Di sini kita belajar bagaimana tentang kesadaran diri, kesadaran sosial, pengendalian diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga hal-hal tersebut bisa setelah kita pelajari hal-hal tersebut bisa kita terapkan di pembelajaran. Jadi tadi ada yang terlalu juga bagaimana kita menjaga relasi juga Bu ya, berelasi dengan rekan-rekan sejawat. Jadi materi-materi tentang KSE ini sangat penting buat saya pribadi termasuk guru-guru yang ada di sini karena itu akan saling berkaitan dengan pembelajaran kita terhadap murid, relasi kita dengan teman sejawat di sini, termasuk bagaimana kita sebagai individu melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita ambil. Itu urutannya memang kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kemudian ya. relasi, ya. Kemudian empati. Nah, yang kelima itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah itu dari 5 kompetensi nih, apakah rencana di kelas itu seperti apa nih? Jelas harus diimplementasikan seperti kesadaran diri. Nah, jadi rencananya gimana tuh Pak? Ya jadi ketika kita sudah mempelajari tentang implementasi kompetensi sosial emosional itu harus benar-benar kita terapkan di pembelajaran. Karena sebagai salah satu contoh kita kan harus menyesuaikan dengan kebutuhan murid yang ada di sekolah ini. Bagaimana kita paham tentang profil belajar murid sehingga kita bisa tahu nih siswa ini pengennya belajar dengan audiovisual, dengan internet, dengan apa gitu. Jadi kita tahu ketika tahu dari kesiapan belajar murid, tahu dari profil belajar murid, guru pasti akan tahu bagaimana cara memberikan materi yang akan dipelajari oleh siswa tersebut. Dan itu berdampingan ya, maksudnya antara KSE dengan diferensiasinya ya, gitu ya. Betul. Kalau kita mengatasi yang auditori, kinestetik, terus yang visual, terus kita gabungkan dengan KSE itu rancangannya seperti apa yang Bapak kerjakan? Ya, jadi dalam rancangan RPP kemarin Bu ya, mau yang berdiferensiasi maupun yang KSE sebetulnya hampir sama, hanya saling melengkapi. Jadi ketika tadi saya bicara tentang kesiapan murid, kebutuhan belajar murid, ya kesiapan murid, profil belajar murid itu akan selaras dengan apa yang ada dalam KSE. Jadi contoh ketika kesadaran diri muridnya sudah timbul dengan sendirinya, maka si guru hanya tinggal mengingatkan saja. Jadi tidak harus
ngasih tahu lagi, ngulangi lagi, ngasih tahu lagi. Ketika kesadaran dirinya sudah muncul, pasti akan melakukan hal tersebut dengan sendirinya. Terus bagaimana mengelola manajemen diri. Jadi ketika mengerjakan tugas atau apa, siswa itu ketika punya manajemen diri yang bagus, maka ya guru juga tidak akan kesulitan ketika harus memberikan materi, ketika harus memberikan tugas. Ketika siswa sudah memiliki manajemen diri yang bagus, maka ya guru tinggal menunggu hasilnya. Jadi guru tinggal menunggu hasil dari penerapan yang Bapak kerjakan di kelas ya. Karena memang diferensiasi dan KSE memang harus padu ya di kelas itu seperti itu. Nah, itu terkait dengan penerapan dan rencana yang sudah akan Bapak laksanakan tentunya di tahun ajaran baru nih ya 2024-2025. Harapan Bapak terhadap rencana tersebut apa? Ya mudah-mudahan namanya juga kita melakukan perencanaan Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Pasti pada saat pembelajaran maupun proses ke depan kita melakukan proses belajar mengajar, ada hambatan, baik itu mungkin dari diri kita pribadi selaku tenaga pendidik maupun dari diri murid itu sendiri. Tapi saya yakin ketika perencanaan itu dilakukan dengan baik, terutama tentang pembelajaran diferensiasi dan juga tentang KSE, maka insya Allah lambat laun permasalahan-permasalahan itu pasti bisa kita tangani, asalkan ya itu tadi kita punya keyakinan yang sama antara guru dengan murid. Dan tentu saja di situ keyakinan yang sama itu ada diawali dengan diagnostik gitu ya, seperti itu, dan Bapak jadi lebih dekat dengan siswa gitu ya, seperti itu, dan juga memang harapan Bapak mudah-mudahan bisa terwujud ya. Nah, itu terkait dengan apa istilahnya pembelajaran berdiferensiasi ini, karena ada perbedaan yang tentu saja beragam gitu ya di pihak siswa, tapi ada mungkin kesamaan, yang ini sekelompok visual. Apakah memang rencana Bapak seperti itu di kelompokannya itu, ini visual, ini auditori, dan ini kinestetik? Ya, sebetulnya pada dasarnya semua harus mengalami Bu ya, mempelajari gitu. Jadi kita betul kalau bicara minat siswa pasti ada yang pengen audio visual, ada yang cuma pengen mendengarkan saja atau pengen melihat gambar dan lain sebagainya. Tapi ketika pembelajaran semua siswa minimal harus merasakan masing-masing pembelajaran tersebut, mau visual saja, audio visual ataupun yang lainnya gitu. Tapi penerapannya pada saat kita memberikan diferensiasi konten berbentuk nanti tugas produk gitu kan, diferensiasi produk itu akan kembali lagi. Silakan siswa, bagi siswa yang senang dengan membuat video silahkan membuat video. Bagi siswa yang suka membuat poster silahkan membuat poster. Jadi pada dasarnya betul pembelajaran itu sama. Tapi bagaimana minat belajar siswa khususnya pada diferensiasi produk dibebaskan kepada siswa itu sendiri. Dia senang apa, video, poster dan sebagainya itu akan dibebaskan. Berarti itu yang kita layani gitu ya. Betul, jadi tidak kamu nggak boleh yang ini, harus yang ini. Jadi itu yang memberikan kebebasan mereka belajar itu di situ ya. Baik Bapak, ini kita beralih ke modul ini yang kemarin di Loka 2 ya. Di Loka 2 itu perubahan prakarsa. Barangkali masih ingat prakarsa perubahan atau visi misi yang Bapak buat? Ya, pada saat itu visi misi yang dibuat itu kan hampir selaras dengan sekolah Bu ya. Jadi mewujudkan siswa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berprestasi, dan juga pada saat itu tentang ilmu teknologi Bu. Bagaimana penerapan ilmu teknologi ya. Nah, itu apakah memang telah diterapkan metode Bagjanya Pak? Ya, metode Bagja yang tentang visi misi sekolah itu perlahan sudah diterapkan Bu. Walaupun agak tersendat nih karena beranjak kepada libur sekolah. Jadi perlahan kemarin ketika ada momen di kelas, terutama di kelas saya Bu ya, metode Bagja itu sudah mulai diterapkan walaupun belum tuntas gitu karena kepotong sama libur.
Nah, sebenarnya kepetong Semalibur bukan belum tuntas sebenarnya. Belum tuntas, tapi tetap akan dilaksanakan di tahun ajaran yang baru. Nah, kalau memang setelah melaksanakan tahapan baja dengan visi tersebut gitu, apakah memang sesuai dengan visi? Sejauh ini sesuai dengan visi karena itu tadi Bu, visi yang coba saya terapkan di Prakarsa Perubahan ini kan hampir selaras dengan visi dari sekolah. Jadi bukan hanya saya pribadi yang menerapkan Prakarsa Perubahan Bagja itu di kelas saya, tapi guru-guru yang lain juga karena selaras saling membantu gitu, saling bahu membahu bagaimana visi yang diharapkan sekolah ini bisa terwujud dengan baik gitu, dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi sudah dirasakan sesuai dengan visi ya Pak ya? Iya, betul. Nah, tantangannya apa nih untuk melaksanakan setiap program sehingga bisa sesuai visi? Tantangannya rumit juga sih Bu, terutama bagaimana kita memberikan pemahaman terhadap impact gitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu Bu. Jadi ketika kita nyuruh siswa untuk sholat, terkadang kan ada yang disuruh atau tanpa disuruh juga langsung ke masjid, ada yang disuruh diingatkan malah ke toilet, malah ke kantin. Nah, itu tantangan-tantangan yang perlu kita lebih kuatkan lagi, terutama di antara rekan sejawat, guru Bu ya, termasuk itu tadi berhubungan dengan KSE kan Bu, itu balik lagi kepada kesadaran diri siswa. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan KSE itu sehingga ada kesadaran diri, ada manajemen diri yang bisa dilakukan oleh murid itu sendiri. Dan mudah-mudahan dengan saya pribadi dan juga calon guru penggerak yang lain yang ada di sini mempelajari materi tentang KSE ini bisa perlahan membuat anak-anak itu sadar. Jadi kesadaran diri yang diutamakan ya, dan itu memang di diri siswanya itu kan tantangannya luar biasa ya. Betul. Untuk kesadaran diri ini memang tidak semua siswa bisa seperti itu gitu ya. Betul. Tapi terkait dengan tantangan, apa yang perlu diperbaiki setelah Bapak melaksanakan Prakarsa Perubahan tahapan bagja tersebut? Harus ada terus penekanan Bu ya kepada murid. Jadi bukan berarti kita kasih beban, kita marahi, bukan, tapi bagaimana penekanannya itu dilakukan seperti ya terus diingatkan bagaimana tujuan kita di sekolah ini untuk apa, mencari ilmu dan sebagainya. Kan kalau di SMP dan di SMA itu pasti ada Bu ya siswa yang ya dalam arti sengaja tidak mengikuti pembelajaran, walaupun negeri gitu ya statusnya gitu. Ada lah pasti 1-2, ada yang izin keluar ngambil dulu keluar sekolah gitu ya, menghindari pembelajaran tersebut. Nah, itu tantangan seperti itu yang perlu kita antisipasi dengan terus melakukan penekanan pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing guru, terutama saya pribadi. Bagaimana jangan sampai ada siswa yang merasa wah saya malas pelajaran ini, wah saya takut sama pelajaran ini. Tapi bagaimana caranya tantangan itu bahasa-bahasa seperti tadi berubah menjadi menyenangkan gitu. Jadi siswa itu datang ke sekolah mengikuti pembelajaran karena menyenangkan pembelajarannya, karena tertarik dengan pembelajaran. Nah, ini ke merdeka nih Pak ya. Kalau dimulai dari diri, Bapak itu sudah nge-upload mungkin ya atau mengetik apa nih di LMS? Untuk modul 2.2 ya, jadi dari yang mulai dari diri kemarin sudah menjawab beberapa pertanyaan Bu ya, menjawab beberapa pertanyaan yang ada mulai dari diri. Terus ketika masuk kepada eksplorasi konsep juga sama, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Ibu Fasilitator Miko. Lalu beranjak kepada ruang kolaborasi. Pada saat itu ruang kolaborasi 1 yang berdiskusi tentang bagaimana
implementasi KSE di sini. Jadi di sana kita berdiskusi bagaimana penerapan KSE yang ada di SMA. Kalau pada saat itu kebetulan ada 4 orang di kelompok saya yang bergantian Dan itu berbagi tugas. beda jenjang ya. Beda Ada jenjang, SMA, ada yang SMA, ada SD. yang SD, betul Bu. Ada yang TK SD, SMP SMA, SD SMA, sama SMA SMK. Dan walaupun beda jenjang, akhirnya yang dipilih SMA ya. Karena menyesuaikan dengan tugas kita sebagai guru iya, gitu. betul, Jadi kalau misalkan saya di SMA pasti akan kebagian kasus SMA. Nah gitu. Iya. Setidaknya kita saling apa ya, yang saya simak gitu ya di Rukol sesi 2 itu saling sharing gitu ya, saling Betul. mendiskusikan bagaimana kalau di SMA, bagaimana kalau di SD. Ya, di Rukol 2 itu kita seperti saling yang ngasih tahu bagaimana situasi di SD ini, siswanya seperti ini, penanganannya seperti apa. Bagaimana siswa di SMP ini penanganannya seperti apa. Jadi saya juga ternyata di SD seperti ini, apalagi di TK Bu ya. Saya benar-benar awam di TK bagaimana penerapannya, penanggulangannya. Tapi ketika Rukol 2 itu setiap Rukol Bu ya, terutama di Rukol 2 di modul 2.1 dan modul 2.2 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE, banyak sekali hal-hal yang menurut saya baru. Karena memang inti dan pusatnya di situ ya, di pembelajaran. Karena betul, itu kan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu adalah ujung tombak di seorang guru gitu. Iya, betul. Nah, itu terkait dengan R Rukol, kemudian D-nya demonstrasi kontekstual. Ya, jadi kita kan membuat RPP ya Bu, rencana pembelajaran ke depan. Nah, di sana kita belajar bagaimana membuat sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid tadi. Kalau kita bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu kita membuat RPP. Alhamdulillah juga sudah selesai mengupload modul 2.1 dan juga modul 2.2. Itu di Dekon ya, itu memang RPP yang memang di dalamnya itu sudah ada berbasis pembelajaran diferensiasi dan juga KSE. Kemudian di elaborasi itu dengan instruktur kita ya. Jangan lupa itu penilaiannya itu udah. Alhamdulillah sudah Bu. Sudah dilakukan kemarin. Tapi yang terakhir belum kalau nggak salah belum buka. Belum ada. Nah, itu di elaborasi apa yang dipelajari oleh Bapak? Wah, banyak sekali Bu. Ketika sebetulnya ketika ada materi elaborasi pemahaman dengan instruktur Bu ya, dengan instruktur, banyak sekali materi-materi yang selama ini jadi pertanyaan dalam benak saya terjawab di sana gitu. Walaupun sebatas tatap maya gitu Bu ya, tapi ternyata seperti ini, ternyata begini. Jadi saya jadi lebih paham tentang penguatan-penguatan yang dipelajari di modul 2.1 dan ya modul semua modul lah dari itu jadi apa ya, semacam penguatan gitu penguatan ya, dari apa yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ada satu apa ya istilahnya, kalau instruktur ngasih tahu begini, ternyata begitu ya. Jadi bahasa kayak dulu juga budaya positif, kita itu bukan aturan kelas tapi kesepakatan kelas. Kalau aturan kelas mengikat sekali dan seolah harus begitu ke aturan itu. Tapi kalau udah hasil kesepakatan dengan siswa, jadi siswanya juga merasa dilibatkan ya dalam membuat poin-poin aturan tersebut. Jadinya bahasanya adalah kesepakatan kelas. Nah, ini terkait dengan elaborasi, kemudian koneksi antar materi. Gimana nih? Ya, jadi kalau koneksi antar materi kan kita balik lagi Bu ya, kilas balik terhadap materi apa saja yang kita pelajari. Ternyata dari awal sampai akhir itu semua nyambung, sinkron ya, sinkron, saling melengkapi, saling berkesinambungan. Saya baru ngeh ketika terakhir mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini Bu. Jadi ternyata harus saling berkolaborasi nih materi ini. Jadi nggak bisa jalan satu ketika satunya tidak jalan atau tidak dipelajari atau tidak diterapkan dengan baik,
maka yang satunya juga tidak akan berjalan dengan baik. Jadi nggak bisa lepas satu sama Tidak yang bisa lain lepas, gitu ya. betul. Budaya positif nyambung gitu di situ. Betul. Jadi memang ada kaitannya ya gitu Betul, antara saling satu terkait. modul dengan modul yang lain. Dan ini memang 10 modul kita kuasai nanti ya begitu lulus. Ya. Tapi bertahap sehingga diterapkanlah dalam aksi nyata. Nah, aksi nyatanya udah diapa ya Pak? Aksi nyata sudah Bu. Kemarin rancangan bagaimana kita melakukan aksi nyata, baik itu pembelajaran yang berdiferensiasi maupun yang KSE ini. Nah, dalam aksi nyata apa yang dituangkan? Dituangkan itu bagaimana rancangan-rancangan yang akan kita lakukan terhadap aksi nyata. Jadi contoh ketika kita membuat RPP kemarin, langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa nih nanti ketika akan melaksanakan aksi nyata yang sebenarnya gitu. Kan kemarin baru tuntutannya merencanakan dan merancang aksi nyata yang akan dilakukan. Dan aksi nyata itu dilaksanakan nanti di PI 5 kalau sebelumnya. Iya, betul. Dan itu Bapak siapkan aja RPP-nya, kan udah ya, sudah dikirim. Nanti saya kasih umpan balik nanti lah kita kesepakatannya kapan itu RPP. Nanti saat pendampingan berikutnya itu saya minta print out-nya mungkin ya, tapi yang sudah di umpan balik oleh saya gitu. Oh, siap. Jadi apa aja nanti saya pelajari dulu karena memang baru PI ini ya, baru pendampingan jadi belum rampung saya bacanya. Nah kemudian ini terkait dengan pendampingan hari ini, pendampingan 3. Apa yang menarik? Di pendampingan 3 ini kan kita banyak sekali mengulas tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, KSE, implementasi KSE, dan juga bagaimana penerapan kita terhadap prakarsa perubahan Bagja di PI 2 kemarin Bu ya. Nah itu kilas balik yang menurut saya menarik karena kita harus mengulas lagi apa yang ada dalam diri kita, apa yang sudah kita laksanakan, kita refleksi apa yang kurang, kita perbaiki sehingga harapan-harapan tadi yang kepala sekolah harapkan, teman-teman sejawat di sini, murid-murid di sini bisa benar-benar kita realisasikan ke depan dengan lebih baik lagi. Intinya saya datang ke sini bermanfaat nggak sih? Luar biasa bermanfaat. Jadi ya itu menurut Pak Ridwan ya hal yang menarik terutama KSE gitu ya, pembelajaran terutama modul ini ya 2.2. Tetapi untuk pendampingan berikutnya nih, apa yang harus ditingkatkan? Pendampingan keempat berarti Bu ya. Ya mungkin ketika nanti pendampingan keempat materi-materi yang harus dipelajarinya saya pribadi Bu ya, saya pribadi dulu harus lebih dipelajari, harus lebih didalami lagi karena terkadang ada yang lupa gitu Bu. Nah itu harus benar-benar saya siapkan lagi ketika persiapannya harus lebih matang lagi. Jadi intinya apa sih yang Bapak Ridwan butuhkan untuk pendampingan 4 gitu loh? Kesiapan belajar saya sendiri Bu yang harus untuk disiapkan. Dari Bapak ya. Iya. Tapi secara fasilitasi saya untuk memfasilitasi Bapak gimana? Alhamdulillah sejauh ini sangat terbantu Bu ya. Karena kan adanya pendampingan individu ini adalah menguatkan kembali apa yang sudah kita pelajari dan dengan apa yang Ibu tanyakan, Ibu sampaikan itu benar-benar menguatkan saya pribadi untuk ya lupa berarti harus ada ini, harus dipelajari ini. Itu sangat bermanfaat buat saya supaya terus diingat, terus bisa dilaksanakan sehingga itu tadi harapan kita dan harapan yang ada di sekolah ini terutama guru-guru dan juga kepala sekolah bisa diterapkan. Dan itu menurut Pak Ridwan hal yang sudah baik ya di pendampingan ini. Nah Pak, sebenarnya tugas sebelum PI 4 itu justru RPP, tapi udah masuk ya RPP ke saya dan itu terima kasih, nanti saya pelajari sekali lagi. Dan terima kasih nih Bapak sudah mau berbagi praktek gitu ya, bercerita hal-hal yang sudah Bapak temukan di KGP ke-10, luar biasa. Dan kalau saya kasih penilaian mudah-mudahan bisa kasih 100 nih, jempolnya 4. Luar biasa, karena memang sudah ada perubahan. Kemudian dari tantangan-tantangan sudah bisa terjawab dan teratasi ya Pak ya. Nah kemudian kita akan ketemu lagi di Lokakarya ketiga. Tempatnya tetap di situ di SMP Negeri 1 Sokan Hulu dan mudah-mudahan tidak terlambat ya Pak. Sama sih juga berusaha untuk datang pagi gitu.
Jadi kita ketemu di sana, kemudian yang lupa hal-hal yang harus disiapkan di sana, print out yang harus diberikan kepada distrik dan BBKP nantinya. Kemudian di PI di Loka 3 nanti saya akan share apa-apa yang harus disiapkan. Ya, siap. Itu seperti biasa mungkin Bu ya. Ya, seperti biasanya gitu aja lah. Tapi kalau mau bawa laptop mah enggak juga sebenarnya. Kadang dikerjakan di rumah ya, tapi lebih baik bawa sih Iya, sebenarnya betul. ya. Tapi nanti kita cek aja karena di Loka Karya ketiga itu nanti masih ada kaitannya dengan modul 2.2. Ya, siap. Iya. Dan kita akhiri dengan hamdalah bersama Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di Loka Karya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.